Pernah nggak kamu merasa kelelahan ketika bertemu banyak orang? Kalau nggak gitu, kamu mudah banget untuk merasakan kesedihan, kesenangan, dan emosi orang lain. Kalau kamu seperti itu, bisa jadi kamu adalah si sensitif. Siapa lagi kalau bukan highly sensitive person? Kamu ingin tahu lebih lanjut? So check it out! Hi fellas, welcome back to my YouTube channel. Today, I would like to tell you about highly sensitive person dari buku Regis Mahdi. Nanti aku taruh di sini ya, fotonya orangnya. Nah, ini bukunya. Aku udah punya buku ini tuh sebenarnya dari aku SMP menuju SMA kalau nggak salah. Pokoknya udah lama banget, dari 2018 atau 16, aku lupa. Pokoknya udah lama banget. Ini sampai bukunya menguning tuh, lihat. Ini udah lama banget ya kan guys. Nanti aku taruh sini ya. Jadi si penulisnya Regis Mahdi ini. Nah, karena tadi aku udah mengasih tahu spill-spillan hari ini aku bakal bahas apa, tentu saja kalian benar, yaitu highly sensitive person. Mungkin dari kalian udah dengar beberapa kali apa sih highly sensitive person itu, apa sih sebenarnya, mereka tuh orang yang kayak gimana sih. Nah, di sini aku bakal kasih tahu ke kalian dan aku bakal bahas lebih lanjut, oke? Jadi, highly sensitive person ini cuman ada 20% orang di dunia ini. Jadi mereka tuh tingkatnya tuh ada 20% dari populasi manusia yang memiliki tingkat sensitivitas yang berbeda gitu dari orang lain. Kalau misalnya orang lain tingkat sensitivitasnya misalnya kalau dikatain kamu tuh jelek gitu ya, terus dia masih bisa ketawa, masih bisa itu. Kalau highly sensitive person maybe akan merespon itu dengan berbagai hal yang berbeda. Mungkin akan timbul di kepalanya pertanyaan, oh aku sejelek itu ya, atau mungkin apa ya yang buat aku kelihatan kayak gitu, kenapa aku kayak gitu. Jadi mereka akan memproses itu jauh lebih dalam ketimbang orang biasanya gitu guys. Nah, akibatnya banyak dari HSP atau highly sensitive person yang mudah sekali mengalami depresi. Nah, sebelum itu aku bakal ngasih tahu ke kalian beberapa kasus yang terjadi di Indonesia ini. Ada beberapa mahasiswa yang bunuh diri tuh. Itu kalau secara singkat ya, karena aku bukan ahli teman-teman. Kalian bisa, kalau mungkin ada teman-teman di sini yang ahli dalam hal seperti ini, kalian bisa banget buat bantu aku untuk komen dan lain sebagainya gitu ya. Jadi banyak banget ya akhir-akhir ini kasus bunuh diri dari yang mahasiswa FKH UNER sampai sebelum-sebelumnya gitu kan ya. Dan itu disebabkan oleh banyak faktor gitu, yang mungkin orang tuanya dalam keadaan yang tidak baik, atau mungkin dianya mengalami kekerasan seksual seperti itu teman-teman. Nah, jadi highly sensitive person ini cenderung di lingkungannya ya, dia itu dianggap orang yang introvert. Kalau nggak introvert, mungkin orang lain bakal menganggap dia orang yang pemalu gitu ya. Jadi orang awam akan menganggap dia, oh dia orang yang pemalu ya, atau mungkin oh dia orang yang introvert gitu ya. Jadi mereka tuh dipandang dengan sedemikian pandangan yang bahwa oh ternyata dia tuh pemalu, dia introvert kayak gitu. Tapi kalian tahu nggak sih, sebenarnya ada highly sensitive person yang dia itu extrovert guys. Kayak kalian jarang banget kan denger kayak, oh my god, ternyata orang extrovert tuh juga bisa sensitif ya. Oh my god, ternyata orang extrovert tuh bisa deeply banget ya gitu. Bisa teman-teman, dan mereka disebut dengan highly sensitive extrovert. Mereka ini populasinya ada 30% dari sekitar 20% highly sensitive person populasi dunia. Jadi 30% dari 20% highly sensitive person yang ada di dunia ini gitu teman-teman. Kayak misal nih, aku bakal kasih tahu kalian ciri-cirinya. Jadi mereka ini merespon sentuhan fisik dengan jutaan sensasi yang berbeda bagi mereka di antara banyak orang. Kayak misal misal aku nih sama temen aku ya. Misal anggap aja aku si HSP itu. Aku ketika gandeng temen aku kalau mau jalan kemana-mana, aku ngerasa oh aku aman, aku nyaman sama dia. Dia bisa merasakan itu kayak oke, aku nyaman dan aku merasa aman bareng si anak ini gitu. Atau mungkin ketika dia ada orang yang gak suka sama dia nih,
secara nggak sadar tubuh mereka tuh udah kayak bangun benteng duluan, nggak, aku nggak mau deket. Padahal mereka tuh nggak menyadari hal itu, tapi mereka tuh langsung kayak nggak, aku nggak mau deket, aku nggak bisa, aku tidak akan gitu loh. Jadi mereka memproses suatu informasi itu lebih dalam dan lebih menyeluruh gitu ya. Terus habis itu yang kedua, rangsangan yang sangat sederhana dapat menjadi stimulus dalam bentuk yang bermacam-macam, kayak suara, sentuhan, visual, bau, suhu ruangan, bahkan perasaan dan juga intelektualitas mereka. Maksudnya gimana sih intelektual? Kayak misal nih, kamu bahas suatu bahasanya tuh mungkin cuman berkisar sampai informasi mendasar aja, tapi nggak buat highly sensitive person atau highly sensitive extrovert ini, enggak. Mereka bakal cari sampai ke konsep-konsepnya, bahkan mereka bisa sampai ke pemikiran Socrates, pemikiran Diogenes dan lain sebagainya. Mereka akan mencari itu sampai ke dalam-dalamnya. Mereka nggak akan membiarkan suatu informasi hanya berhenti di situ. Mereka punya apa ya, istilahnya tuh, aku pengen apa ya, rasa haus akan sesuatu yang intelektual ini tuh dalam banget. Aku nggak mau cuman berhenti di sini, aku harus cari itu sampai ke akar-akarnya. Biasanya mereka kayak gitu, yang pertama. Terus yang kedua, bentar, di intelektual dulu ya. Biasanya orang-orang highly sensitive person ini terkenal dengan orang yang pinter, yang cerdas. Jadi orang-orang pinter dan cerdas ini cenderung lebih mudah untuk terkena depresi, teman-teman. Jadi kalau ada teman kalian yang pinter, pastikan ke dia, kamu nggak apa-apa tah, kamu ngerasain apa, ada sesuatu yang mau diceritakan. Jadi mereka tuh memproses suatu informasi tuh jauh lebih mendalam sampai ke konsep dan akar-akarnya. Mereka nggak mau berhenti hanya di satu dua hal yang ya mendasar gitu aja ya kan. Jadi biasanya orang yang cerdas itu cenderung lebih mudah untuk depresi dan cenderung lebih mudah terjadi ke perempuan, teman-teman. Jadi kalau ada teman kalian ya udah perempuan, anaknya pinter, terus dia cenderung suka untuk membahas sesuatu tuh sampai ke akar-akarnya, bisa jadi dia ini highly sensitive person. Terus habis itu dia tuh gampang banget kayak terstimulus dengan suara-suara di sekitarnya, kayak misal ada apa yang jatuh dia langsung noleh, ada apa yang itu dia langsung noleh, ada yang gerak dikit dia sadar. Terus yang lebih menakutkan lagi dari mereka ini, mereka tuh ketika kalian bicara nih, kita bicara misalnya, aku dan kamu sedang berbicara, anggap aja aku highly sensitive personnya ya, kamu mungkin akan berbicara dari A sampai Z, tapi mereka tidak hanya mendengarkan apa yang kamu bicarakan, mereka akan memproses itu secara menyeluruh. Dan yang lebih scary lagi, mereka nggak hanya mendengarkan apa yang kamu ucapkan, mereka melihat gestur tubuh kamu, mereka menganalisis mata kamu, mereka menganalisis bagaimana bibir kamu bergerak, mereka menganalisis cara gerak kamu, pokoknya gestur kamu semuanya diperhatiin. Itu mereka. Itu kadang too much scary for me. Tapi itu yang mereka lakukan, mereka nggak bisa berhenti untuk mengamati gitu. Karena mereka emang pada dasarnya nggak suka hal-hal yang cuman ya itu aja, nggak suka. Mereka lebih suka hal-hal yang harus menyeluruh, harus dalam gitu ya. Intinya kayak gitu. Terus mereka tuh sensitif banget sama bau. Kayak misal nih, bau durian. Oke, maybe si highly sensitive person ini bisa makan durian, tapi nggak bisa cium baunya. Jadi kadang mereka kalau makan durian ditutup hidungnya atau gimana caranya biar durian itu kemakan tapi baunya nggak ke bau gitu. Jadi mereka sensitif banget dengan hal-hal itu, suara dan lain sebagainya. Ya istilahnya seperti itu. Bahkan perasaan. Jadi mereka ini adalah empat. Empat tuh ada dua, ada dark empath sama empath ya. Dan nanti aku bakal jelasin lebih lanjut tentang dark empath. Aku done untuk membaca bukunya. Dan nanti aku akan share lebih lanjut, kalau kalian mau komen aja di bawah gitu ya guys. Dan yang paling sangat menakutkan adalah mereka gampang memberikan empati ke orang lain. Jadi ketika orang lain nangis nih, bisa banget mereka ikut nangis. Itu yang paling menakutkan. Dark empath juga bisa melakukan hal itu, tapi mereka nggak merasakan kesedihan yang orang lain rasakan. Sedangkan empath atau HSP ini itu bakal ngerasa sedih juga, mereka bakal kepikiran, mereka juga ikut sedih, mereka juga bakal ngerasa kayak oh my god,
are you okay, kayak bener-bener mereka ngerasain kesedihan itu yang sampai ke bawah. Dan biasanya ciri yang ketiga ya itu mereka, ya bener sih ya, mereka adalah orang empat atau memiliki empati yang sangat tinggi ya gitu ya. Yang tadi itu yang aku jelasin bahwa perasaan mereka tuh gampang banget kebawa suasana gitu ya. Ketika ada orang nangis di sebelahnya, bahkan ketika itu nggak kenal, dia bakal ngerasa kayak nahan emosi banget, kayak aduh capek banget, aduh jangan nangis, jangan nangis. Mereka ngerasain banget apa yang dirasain meskipun orang itu nggak cerita ke mereka. Ada orang nangis nih di sebelahnya gitu ya, dia mungkin akan terlihat biasa aja, diem cuek, tapi di dalam hati, ya ampun kamu kenapa, aku bisa bantu apa. Dia tuh pengen banget kayak gitu, tapi kayak karena nggak kenal, dia mencoba untuk tenang, dan itu membawa kecemasan ke mereka sebenarnya gitu. Jadi cenderung mereka ini adalah orang yang sangat peduli dengan lingkungan sekitarnya, tapi ketika mereka menahan diri itu justru berdampak buruk ke mereka. Kayak nggak bisa, aku bisa bantu apa buat kamu. Mereka cenderung seperti itu teman-teman. Jadi kalau kalian punya teman HSP ya tolong lebih diperhatikan lagi, lebih diselidiki lagi, karena mereka tuh bener-bener orang yang bisa dibilang complicated. Nah, terus ciri keempat, biasanya orang di sekitar mereka akan bilang mereka alay, lebay, sensitif kamu, kayak gitu. Jadi mereka yang nggak paham, orang awam yang nggak paham tentang kondisi mereka, akan cenderung bilang ke mereka bahwa kamu tuh alay, kamu tuh lebay, kamu tuh sensitif, gitu aja nangis, gitu aja kebawa perasaan, gitu aja kamu baper, gitu-gitu dan lain sebagainya gitu kan ya. Jadi kalian harus bisa untuk tahu mereka bagaimana sih respon mereka, bagaimana sih itu mereka gitu ya. Bahkan ketika sebuah hinaan itu nggak ditujukan untuk mereka, tapi ditujukan untuk orang lain ya teman-teman, itu mereka bisa ikut sedih, ikut marah, ikut kayak misal nih ada temen kalian yang dibilang, kamu tuh gini ya gitu, dan kamu tahu apa? Dia yang ikut denger itu ikut kayak kesel, kayak apa sih gitu, tapi dia nggak bisa melakukan apapun karena mau bela juga gimana, mau gak bela juga gimana. Tapi kadang kalau misalnya dia extrovert ini ya, dia lebih stand up sih, dia lebih bisa ngomong dan membela orang sekitarnya gitu. Nah, kalau yang si HSE atau highly sensitive extrovert ini biasanya dikenal dengan kepribadian ambivert atau ya pertengahan antara extrovert dan introvert gitu. Habis itu kita akan masuk ke bab yang sangat penting. Setelah aku ngasih tahu ke kalian bagaimana highly sensitive person ini, yaitu adalah kita akan masuk ke bab yang sangat penting, di mana aku akan memberikan pertanyaan-pertanyaan ke kalian. Tentu saja pertanyaan, apakah kalian termasuk highly sensitive person? Karena kita nggak sadar ternyata mungkin di sekitar kita banyak highly sensitive person, atau mungkin itu kamu sendiri. Dan di sini udah ada pertanyaannya. Dan pertanyaan ini dari Elaine and Around. Sebenarnya ada 10 pertanyaan di buku ini. Cuman aku akan bacakan 5 aja karena hampir sama-sama semua. Pertanyaan pertama, kalian bisa jawab di kolom komentar, yaitu jawabannya cuma iya dan tidak ya teman-teman. Pertanyaan pertama adalah, apakah kamu mudah kewalahan oleh hal seperti lampu yang terang, bau yang kuat, tekstur barang, atau suara siren yang terus berulang? Terus habis itu yang kedua, apakah kamu memiliki kehidupan batin yang kaya dan kompleks, kayak yang itu tadi aku jelaskan, kayak hal yang menurut orang mendasar bagi dia itu harus masuk, pokoknya harus semuanya dia tahu gitu. Terus yang ketiga adalah, ketika masih kecil, apakah orang tua atau guru Anda melihat Anda sebagai orang yang sensitif atau mungkin pemalu? Lalu yang ketiga adalah, yang keempat, apakah Anda melihat segala sesuatu hal dengan sangat detail, seperti kondisi ruangan, gestur tubuh orang, dan ekspresi lawan bicara? Lalu yang kelima, apakah kamu mudah mendeteksi emosi orang lain dan terpengaruh suasana hati mereka? Kalau kamu mendapatkan lebih dari 3 jawaban, I consume you, maybe kamu bisa mendatangi yang lebih ahli dalam bidangnya. Mungkin kamu bisa datang ke psikologi atau
ke ahlinya untuk cek keadaan kamu, apakah kamu highly sensitive person atau bukan, hanya untuk sekedar tes aja. Dan kalau mungkin kamu depresi, kamu wajib banget buat mendatangi ya ahlinya, bisa jadi kamu highly sensitive person. Jadi ya itu aja untuk pertanyaan-pertanyaannya. Selanjutnya, terus gimana dong kamu untuk mengatasi highly sensitive person atau untuk mengatasi hal-hal yang kamu rasakan itu, karena kamu merasakan semuanya terlalu gitu ya, mendalam banget gitu kan. Yang pertama adalah mindfulness meditation. Nah, biasanya ini aku lakuin ketika aku bangun pagi. Ketika aku bangun pagi, aku nggak langsung buka HP. Biasanya aku diem dulu di kasur dengan keadaan ya terlentang aja di kasur. Aku tutup mata, aku atur napas, itu baru aku main HP gitu biasanya guys. Terus habis itu grounding ini kamu bisa lakuin, nggak usah pakai alas kaki, kamu tinggal cukup jalan aja di rumput-rumputan atau hal-hal yang menyejukkan lah, yang istilahnya alam banget gitu. Nggak alam juga nggak apa-apa sih, yang penting ya jalan tanpa alas kaki, ya pastikan ya aman, nggak ada kayak paku dan lain sebagainya gitu kan. Terus yang ketiga, kalau kamu ada di kondisi yang memaksa kamu untuk gak bisa melakukan meditasi itu atau grounding, kamu bisa tutup mata, tarik nafas, keluarkan. Itu kamu bisa ulang dan kamu hitung sampai kamu tenang. Biasanya itu ngefek banget buat highly sensitive person gitu. Jadi itu aja guys video aku hari ini. Aku minta maaf karena aku sudah menghilang 6 bulan. Aku lagi-lagi harus minta maaf karena yes, I'm truly sorry gitu ya, karena kondisiku dan lain sebagainya aku yang nggak bisa aku jelaskan di sini. Dan semoga teman-teman di sini bisa lebih bahagia, lebih menyadari lingkungan sekitarnya, lebih peduli dengan sesama, dan semoga nggak ada kejadian yang sama, yaitu kasus bunuh diri dan lain sebagainya. Dan itu aja dari aku. Thank you fellas for watching my video. Don't forget to like, comment, and subscribe, and share to all of your friends so they can know more and gain the knowledge for their self gitu ya, buat teman-temannya atau mungkin kamu sendiri. Jadi jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Okay, so bye. Thank you so much. Bye bye. Bye.